Amin, amin. Makanya Bu Gina, anak gadis itu kalau udah gede buru-buru dididik yang bener biar pintar nyari cowok kaya, kayak anak aku ini. Jangan malah dikurung terus di rumah sampai keharapan. Nanti kalau selamanya nggak laku, kan kasihan Bumi harus nanggung beban hidupnya terus-terusan sampai tua. Mohon maaf Bu Usi, antrean di belakang sudah semakin panjang. Bu Marni, tahu gak? Aku tuh kadang kasihan ya lihat tetangga kita si Gina itu. Kasihan kenapa, Bu? Umur udah kepala 3 tapi hilalnya belum kelihatan juga. Harusnya umur segitu udah gendong anak 2. Lah ini, masih aja ngetem di rumah. Iya nih Bu Usi, tapi kan dengar-dengar si Gina lagi fokus jadiin bapaknya yang sakit. Halah, alasan itu mah. Bilang aja emang gak laku. Perempuan kalau kelamaan tertinggal di rumah tuh lama-lama jadi beban keluarga, tahu gak? Apa gak malu ya ibunya? Aduh Bu Isi, pagi-pagi kok sudah ngomongin orang. Setahu aku Mbak Gina itu anaknya berbakti banget. Dia rela nunda urusan pribadinya demi ngerawat bapaknya yang lagi sakit keras. Harusnya kita contoh, bukan malah dibilang beban. Ih, Devian ini masih muda, gak usah ikut campur urusan ibu-ibu deh. Queen ngomong fakta ya. Perempuan kalau telat nikah itu harga jualnya turun. Kamu mau sama perawan tua? Tuh kan Bu Mia sampai nggak jadi belanja gara-gara omongan ibu. Nggak baik tahu, bikin hati orang tua terluka. Loh, kok jadi salah saya? Saya kan cuma ngomong fakta. Kalau dia sakit hati itu bukan urusan saya. Ibu, diminum dulu tehnya. Ibu kenapa lagi? Tadi pulang dari warung sayur kok wajahnya langsung mendung begini. Ada yang ngomong gak enak lagi, Bu? Tadi di warung Bu Usi ngomongin kamu lagi, Nduk. Dia bilang kamu gak laku, dibilang beban keluarga juga. Ibu gak kuat dengernya. Ibu ngerasa bersalah karena kamu ngurusin bapak sama ibu. Sampai urusan jodohmu jadi terhambat. Ibu, dengerin Gina ya. Gina nggak pernah merasa terbebani sama sekali. Ngerawat bapak dan ibu itu kewajiban Gina, dan itu ladang pahala buat Gina. Omongan Bu Usi nggak usah dimasukin ke dalam hati. Gusti Allah nggak tidur kok, Bu. Permisi Bu, Mbak Gina. Devian, ada apa ya? Ini Mbak, tadi ibu nggak jadi belanja kan? Ini ada sedikit sayur tahu sama tempe dari paman aku buat lauk makan siang. Tadi aku juga titip pesan ke paman supaya Bu Usi nggak keterlaluan lagi kalau ngomong. Ya Allah, Devian, repot-repot amat. Makasih banyak ya, ibu jadi nggak enak. Nggak apa-apa Bu, Ibu sama Mbak Gina yang sabar ya. Warga yang berpikiran waras juga tahu kok kalau Mbak Gina itu anak yang hebat. Jangan dengerin omongan yang bisa bikin sakit hati. Terima kasih banyak ya, Vian. Ini uang buat kamu. Makasih banyak udah nganterin belanjaan ibu saya. Tolong diterima ya. Wah, makasih banyak ya Mbak. Kalau gitu saya permisi. Mari Mbak Gina. Sudah Bu, jangan dipikirin omongan Bu Usi ya. Aku mau ke dalam dulu, mau masak. Ibu istirahat aja. Waduh, lagi pada ngumpul nih. Kebetulan banget, aku mau kasih tahu sesuatu yang penting buat keamanan kampung kita. Ada apa Bu Usi? Tumben kelihatan serius banget nih. Ini loh Pak RT, mendingan kita semua mulai jaga jarak deh sama keluarganya si Gina. Aku perhatiin sejak bapaknya sakit-sakitan dan si Gina gak nikah-nikah, aura rumah mereka tuh kayak pembawa apes. Jangan-jangan rumah mereka bawa sial buat kampung kita. Aduh, Bang.
Parangik, masa sampai segitunya sih Bu Sit? Tapi emang bener sih, akhir-akhir ini kampung kita agak sepi. Astagfirullah Bu Si, ibu kalau ngomong makin kemana-mana ya. Bapaknya Mbak Gina itu sakit karena faktor usia dan medis. Kok malah dibilang bawa sial sama aura apes? Itu namanya fitnah Bu. Vian, kamu ini masih bawa kencur, kok berani-beraninya nyolot sama orang tua? Aku ini cuma ngingetin warga ya, supaya waspada. Siapa tahu karena dia kelamaan melajang, ada hal-hal mistis yang ngikutin. Sudah Bu Si, tolong dijaga lisannya, jaga jarak. Bagaimana maksudnya? Keluarga Pak Gunawan itu warga kita juga. Nggak ada itu cerita bawa sial atau mistis. Jangan bikin perpecahan di kampung ini cuma karena gosip yang nggak jelas asalnya. Warga sekalian, tolong jangan percaya sama omongan Bu Usi ini ya. Mbak Gina dan keluarganya itu orang baik. Wah, lihat siapa yang baru datang, ibu-ibu, bapak-bapak. Perawan tua kebanggaan kampung kita akhirnya muncul juga nih. Jam segini baru kelihatan, abis nungguin pangeran berkuda yang kesasar ya? Atau pangerannya nggak mau datang karena takut duluan? Iya ya, dandanannya biasa banget, pantas aja cowok-cowok pada lewat. Mohon maaf Bu Usi, ini kan acara formal pertemuan warga dan arisan. Kenapa malah jadinya ajang buat ngejek personal ya? Mbak Gina telat karena dia harus ngurus bapaknya yang lagi sakit-sakitan di rumah. Apa nggak bisa kita lebih punya empati sedikit? Aduh Vian, kamu kok sensitif banget sih? Kita kan cuma bercanda, ya kan ibu-ibu? Lagian kalau emang sibuk ngurus orang tua ya gak usah datang sekalian kalau cuma mau bikin acara telat. Udah nggak apa-apa deh Vian, mohon maaf ya Pak RT, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau kedatangan Gina agak terlambat dan mengganggu jalan acara, Gina duduk di belakang aja deh. Sehina itu aku di mata kamu Bu Usi. Mbak Gina, kalau Mbak ngerasa nggak kuat di sini, mending Mbaknya pulang aja. Nggak apa-apa kok, nanti saya yang bilang sama Pak RT kalau Mbak Gina nggak bisa ikutan arisan ini. Saya nggak apa-apa kok Devian, makasih ya. Selamat pagi Bu Marni, Bu Tuti. Baru pulang jalan-jalan pagi ya Bu? Aduh Bu Tuti, cepet jalannya, jangan deket-deket nanti aura apesnya nular ke kita. Kata Bu Usi, kan keluarganya dia lagi kena kutukan. Iya, ayo cepet, nggak usah nengok Bu, anggap aja ngeliat. Mbak Gina nggak apa-apa. Aku tadi lihat Bu Marni sama Bu Tuti keterlaluan banget kok sampai segitunya ya. Devian, nggak apa-apa kok, mungkin mereka lagi buru-buru mau masak di rumah. Mbak, nggak usah bohong sama aku, ini pasti gara-gara hasutannya Bu Usi yang kemarin di pos ronda dan balai RW kan. Warga yang gampang banget kemakan gosip jadi ikutan aneh semua. Aku bener-bener minta maaf ya Mbak, atas nama warga sini. Nggak semuanya berpikir picik kayak mereka kok. Nggak usah minta maaf Devian, itu kan bukan salah kamu. Aku cuma mikirin ibu di rumah. Kalau ibu tahu warga mulai jaga jarak begini, pasti ibu kepikiran lagi dan jatuh sakit. Aku cuma mau fokus ngerawat bapak sampai sembuh. Mbak Gina hebat banget, masih bisa mikirin orang lain padahal lagi dijahatin. Sini Mbak, obatnya aku taruh di motor, sekalian Mbak bareng aku aja pulangnya. Biar warga lihat kalau Mbak Gina itu nggak bawa sial sama sekali. Terima kasih ya udah percaya sama aku. Kalau gitu aku duluan. Aduh, Bu Mia datang juga akhirnya. Kirain nggak bakal datang, ada malu.
Terima kasih ya amplopnya. Nanti aku masukin ke kotak khusus. Maklum, pesta anakku ini kan gedongan ya. Biayanya mahal banget, gak kayak acara kelas kampung biasa. Selamat ya Bu Usi atas pertunangan anaknya. Semoga acaranya lancar sampai hari pernikahan nanti. Amin, amin. Makanya Bu Gina, anak gadis itu kalau udah gede buru-buru dididik yang bener biar pintar nyari cowok kaya, kayak anak aku ini. Jangan malah dikurung terus di rumah sampai karatan. Nanti kalau selamanya nggak laku, kan kasihan Bumi harus nanggung beban hidupnya terus-terusan sampai tua. Mohon maaf Bu Usi, antrean di belakang sudah semakin panjang. Lagi pula hari ini hari bahagia anak ibu, rasanya kurang elok kalau hari bahagia begini malah dipakai buat nyindir tamu undangan yang berniat baik datang mendoakan. Heh, kamu ini ya Vian, dari kemarin hobi banget ikut campur urusan orang tua. Aku ini cuma ngasih saran sesama ibu-ibu biar masa depan anaknya Bu Gina itu jelas. Sudah gak apa-apa, Devian, Bu Usi, saya permisi masuk ke dalam dulu, Nggih. Hentikan semua musiknya, hentikan pesta sialan ini sekarang juga. Loh, Pak, ada apa ini? Kok datang-datang langsung marah? Ini kan acara bahagia anak-anak kita. Tamu undangan juga udah mulai rame ini. Bahagia kamu bilang? Kami nggak sudi punya menantu dan besan penipu. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tolong dengarkan saya. Pesta pertunangan hari ini resmi saya batalkan. Astaga Pak, jangan bercanda di depan orang begitu dong. Anakku ini kan manajer di perusahaan besar. Masa dibilang penipu? Jaga omongannya ya. Lihat itu, ini semua bukti otentik. Anak kamu itu cuma staf magang yang sudah dipecat karena ketahuan korupsi dana kantor. Itu nggak mungkin Pak. Semua rumah mewah, mobil dan perhiasan yang kamu pamerkan ke warga kampung selama ini ternyata hasil sewaan dari uang utang yang menumpuk di mana-mana. Ini surat tagihan dari rentenir. Nggak mungkin nak. Bangun nak, bilang sama mereka kalau ini fitnah. Gak usah banyak acting. Mulai hari ini jangan pernah berani hubungi keluarga kami lagi. Ayo kita pulang. Kenapa ini? Kau udah bubar aja sih, nikahnya gak jadi? Semuanya gagal, Mbak. Orang tua calon mempelai perempuan ngebatalin semuanya. Jadinya kita bubar deh. Terus ini gimana sama pesanan dia? Banyak banget loh ini basreng dan keripik kacanya. Saya sih yakin dia gak akan mau bayar kalau gagal gini. Ya gimana Mbak, kita juga nggak bisa bayarnya kan. Mending Mbak jual lagi aja, jualnya online kan. Kok kamu tahu sih? Kamu sering beli ya? Sekarang beli lagi dong. Belinya tinggal tap gambar di layar. Kamu cari deh keranjang kuningnya. Lain kali aja ya Mbak, kepala saya udah mumet nih. Saya duluan ya. Duh, Bu Tuti, minum jamu beras kencur rasanya seger banget ya. Gak kayak nasib orang yang suka pamer harta hewan. Sekarang utangnya numpuk nih. Terus anaknya jadi buronan warga lagi. Iya Bu, makanya kalau punya lidah itu dijaga. Dulu gaya banget ngomongin anak orang gak laku lah, bosinya lah. Ternyata malah keluarganya sendiri yang nipu kelas kakap. Kena karma instan kan? Ibu-ibu, tolong jangan ngomong begitu. Masalah yang kemarin itu sebenarnya anakku cuma dijebak sama temennya. Kami nggak bermaksud bohong, Bu. Aduh, udah deh Bu Usi, nggak usah banyak alasan. Kita semua udah tahu aslinya gimana. Dulu aja kami diajak-ajak musuhin si Gina. Sekarang mendingan Ibu urus aja tuh debt collector yang nyariin anak Ibu.
Betul itu, ayo Bu Marni kita pergi aja. Males dengerin omongan orang yang nggak bisa dipercaya. Nah, ini dia Gina. Duk, kebetulan ketemu di sini. Bapak mau menyampaikan minggu depan ada bantuan sosial dari kecamatan untuk warga yang sakit menahun. Data bapakmu sudah saya masukkan sebagai prioritas utama. Ya Allah, Pak RT, makasih banyak ya, Nggi. Bantuan itu pasti sangat membantu buat beli obat rutin Bapak. Iya Gina, maafin ibu-ibu di sini ya kalau kemarin-kemarin sempat agak menjauh. Kita semua sekarang sadar kok kalau kamu itu anak yang paling berbakti dan solihah di kampung ini. Gak kayak omongannya si Usi itu toh. Sekarang semua warga sudah tahu kebenarannya. Ketulusan Bagina ngerawat orang tua itu justru jadi contoh yang baik buat anak-anak muda di sini. Nggak usah mikirin gosip yang dulu-dulu lagi ya. Gak apa-apa kok Bu Marni, Devian. Gina gak pernah menaruh dendam sama siapapun kok. Yang penting sekarang kamu kita bisa rukun lagi. Harga diriku jatuh, sejatuh-jatuhnya. Dan sekarang semua warga malah baik banget sama si Gina. Sekarang semua warga yang jauhin aku. Sepi banget. Kemana semua orang yang biasanya tiap sore numpang makan dan ngobrol di sini? Kenapa pas aku susah gak ada satupun yang sudi nengok? Ya Allah, apa ini semua karena lidahku sendiri? Selama bertahun-tahun aku gak pernah mikirin perasaan orang lain. Tiap hari kerjaanku cuma nyari celah buat ngejatuhin Gina sama ibunya. Aku bilang Gina perawan tua gak laku. Dibilang beban, ternyata sekarang anakku sendiri yang jadi buronan utang dan bikin aku menanggung malu seumur hidup. Aku gak bisa begini terus. Aku gak bakal tenang sebelum minta maaf sama keluarganya Gina. Aku harus kesana sekarang. Biarlah aku taruh harga diriku di bawah kaki mereka. Yang penting beban di dadaku ini hilang. Duh Gusti, kenapa pula pakai mendung tebal begini? Kenapa nasibku jadi begini amat sih? Gara-gara anak tetangga itu aku harus jalan kaki sore-sore begini ngemis maaf. Ah, tolong! Astaga, itu busi kan? Kok bisa sampai ketiban pohon terus masuk got begitu? Astagfirullah, lihat itu, mulutnya sampai kesumpal sampah got. Apa ini yang namanya azab instan gara-gara suka ngomongin orang? Ya Tuhan, Bu Usi, tolong bantu dia. Ini semua buat dia. Selama ini dia sudah banyak nyakitin kamu, Mbak. Iya aku tahu, tapi yang penting sekarang kita tolongin dulu Bu Usi. Dia kayaknya kesakitan tuh. Bu Mia, Gina, tolong maafin aku. Tolong ampuni semua dosa-dosaku sama keluarga kalian. Aku udah kena azabnya Gusti Allah langsung dibalas tunai di depan mata warga. Lidahku yang tajam ini yang udah bikin hidupku hancur dan sehancur-hancurnya.
Sudah Bu Usi, sudah. Nggak usah diingat-ingat lagi kejadian yang lalu. Kami di sini, baik saya maupun Gina, sudah memaafkan Bu Usi dari dulu. Kami nggak pernah simpan dendam kok. Betul Bu Usi, kami nggak pernah sakit hati sampai benci. Sekarang yang paling penting Bu Usi fokus aja buat kesembuhan kakinya ya. Jangan banyak pikiran dulu. Alhamdulillah kalau begitu, hikmah dari kejadian kemarin luar biasa banget. Sekarang kampung kita jadi lebih tenang, nggak ada lagi yang berani saling gunjing atau ngejek kekurangan orang lain. Iya dek, Vian, aku kapok. Aku bener-bener janji di sisa hidupku ini aku gak akan pernah lagi mencampuri urusan orang lain. Aku bakal jaga lisan ini baik-baik. Makasih ya Bu Mia, Gina, kalian baik banget padahal sudah aku jahatin.